Suka atau nggak suka, Windows sudah jadi bagian dari hidup kita. Mulai dari PC, laptop, dan juga tablet yang menggunakan operating system Windows. Ya, kalau buat saya sih alasan utamanya karena banyak banget aplikasi gratisan dan juga ada aplikasi versi petani. Ya kalian tahu lah ya maksudnya apa. Kalau dibandingkan dengan Mac OS, menurut saya yang harus beli aplikasi ya jelas lebih affordable dan lebih gampang pakai Windows. Lebih familiar aja, apalagi kita pernah gunakan Windows XP yang gampang. Kemudian Windows Vista yang kurang kalau dari tampilan. Dan Windows 7 yang tampilan juga performanya seimbang. Terus Windows 8 tampilan sih oke, tapi lebih cocok buat tablet. Kemudian Windows 10 yang udah lama banget kita gunakan. Dan sekarang Windows 11. Kira-kira gimana? Sebelum resmi rilis 5 Oktober kemarin, saya pernah nyobain versi developer dari Windows 11 dan jujur saya pesimis kalau Windows 11 itu cuman kayak ganti baju aja kalau dibandingkan dengan Windows 10. Cuman setelah rilis dan resmi ada di laptop kayak gini, menurut saya ada beberapa perubahan dan bikin kita makin nyaman menggunakan versi terbaru dari Windows ini. Langsung aja kita bahas. Yang pertama kita bahas tampilan. Bagian start button itu kerasa lebih elegan dengan tampilan baru di bagian tengah dan ini by default. Kalau kalian bosan letakin bagian tengah, kalian bisa pilih satu opsi lagi yaitu bagian kiri. Udah mirip kayak Windows 10. Cuman sayangnya untuk bagian taskbarnya itu nggak bisa dipindah-pindah kayak waktu kita pakai Windows 10, yaitu di bagian kanan, kiri, ataupun atas sesuai dengan selera kita. Dan hanya terletak di bagian bawah aja. Dan waktu kita cobain versi developer yang belum versi resminya, yang pertama kita notice dan tampilannya membaik itu adalah bagian box atau ujung dari tab yang kita buka. Jadi untuk tabnya itu membulat, sedangkan kalau dibandingkan dengan Windows 10 yang masih runcing, jelas ini lebih elegan dan kerasa lebih keren aja kalau dibandingkan dengan Windows 10. Udah ala-ala macOS gitu, cuman ya masih kerasa Windows. Karena untuk buka tutup aplikasinya, minimal aplikasi kayak gini. Meski lebih smooth kalau dibandingkan dengan Windows 10. Oh ya, di bagian start menu ini kita bisa pin aplikasi yang sering kita gunakan. Beda kalau dibandingkan dengan Windows 10 yang waktu kita pilih start menunya langsung menampilkan semua aplikasi. Kalau di Windows 11 ini kita bisa pin aplikasi yang kita gunakan atau kita sering gunakan aja. Dan kita nggak perlu repot-repot cari, langsung kita bisa pencet. Tapi kalau kalian mau lihat semua aplikasi yang terinstall, kalian bisa pilih menu All Apps. Jadi kalian bisa langsung lihat semua aplikasi yang terinstall di device kalian. Nah, Windows 11 ini bakalan secara default menampilkan beberapa aplikasi yang barusan kita buka. Misalkan habis mengetik di Word, kemudian input data di Excel, ataupun bikin PowerPoint, ataupun mungkin kita browsing. Dan jangan lupa buat kalian yang sering browsing kayak Food, itu jangan sering-sering gitu. Maksudnya historinya ya dihapus gitu, supaya nggak ketampil secara otomatis waktu kita buka start menu. Terus kalau dilihat lebih detail, Windows 11 ini kasih sedikit animasi tambahan waktu pilih aplikasi kayak mantul-mantul atau bouncing gitulah. Selebihnya untuk bagian start menu ini bakalan berguna kalau kalian suka cari-cari informasi tentang lifestyle dan berita-berita gitu. Dan juga buat kalian yang pakai tablet dan menggunakan OS Windows 11, kalian bisa swipe ke kiri untuk temukan berita ataupun artikel-artikel menarik buat kalian baca-baca. Selebihnya untuk taskbar di bagian bawah ini kalian mungkin nggak bakalan nemuin kayak di Windows 10 yang diklik kanan itu bisa nampilin banyak opsi yang bisa kalian pilih, misalkan kayak buka aplikasi ataupun buka file. Kalau di Windows 11 ini cukup diklik kanan itu bakalan nampilin taskbar setting, udah itu aja. Nah buat kita yang kerjaannya itu banyak, kayak misalkan nulis skrip sambil dengerin musik, sambil buka website, sambil buka YouTube, sambil nonton film, misalkan kalian itu orangnya multitasking gitu. Kalau di Windows 10 kalian harus melakukannya secara manual, kayak misalkan atur tabnya secara individual. Cuman kalau di Windows 11 ini, untuk ngatur tabnya itu langsung kita bisa pilih template by default di Windows 11. Jadi jelas lebih rapi dan juga lebih simpel. Di bagian PowerShell juga sekarang udah bisa multi-tab, jadi nggak perlu banyak buka tab PowerShell misal mau maintenance PC kalian. Buat kalian yang suka manfaatin widget, di start menu ini juga bisa diatur sesuai keinginan kita. Tapi sayangnya widget di bagian sini cuman bisa diatur dengan widget resmi dari Microsoft. Nggak bisa ditambahin widget dari third party ataupun luar aplikasi Microsoft. Desain icon udah baru dengan tampilan yang lebih glassy gitu, kayak kaca-kaca gitu. Termasuk untuk bagian control panel. Tapi bagian control panel ini masih kerasa mirip banget dengan Windows 11. Cuman untuk logo Windows tuh kelihatan beda angle atau beda POV aja. Kalau untuk Windows 10 kayak cewek waktu foto angle-nya samping gini cuy. Tapi kalau Windows 11 kayak dari depan.
Kalau dari angle sih harusnya lebih bagus Windows 10 ya, karena cewek-cewek lebih suka foto angle-nya itu menyamping, bukan hadap depan sini. Katanya sih kelihatan gemuk. Atau Windows 11 kelihatan lebih. Perbedaan lainnya di bagian wallpaper yang kelihatan lebih fresh kalau dibandingkan dengan wallpaper di Windows 10. Kalau di Windows 10 itu kayak kotak 4 ya sesuai logo Windows yang bercahaya. Entah maksudnya apa. Tapi kalau di Windows 11 ini logonya kelihatan fresh dengan sesuatu yang abstrak terus kelihatan mekar gitu. Atau memang kayak angle-nya Windows 11 ya dari depan. Kan cewek kalau foto dari depan kelihatan mekar, ya nggak sih? Tapi seenggaknya dengan wallpaper default yang kelihatan mekar itu lebih ikonik aja kalau misalkan kita pajang dan nggak kerasa harus ganti wallpaper. Lanjut, kita bisa pilih 6 pilihan tema by default yang jelas lebih banyak kalau dibandingkan dengan Windows 10 yang punya 4 tema. Oh ya, di Windows 11 ini juga punya light mode dan juga dark mode. Dan satu hal yang saya sadarin waktu kita gunakan dark mode dan juga light mode-nya nggak hanya bagian tampilannya aja yang berbeda, tapi suara notifikasinya juga berbeda. Kurang lebih kayak gini. Untuk bagian lock screen sekarang Microsoft juga bikin font yang lebih tebal dari Windows 10 meskipun masih menggunakan jenis font yang sama, yaitu nama fontnya adalah Segoe UI Variable. Kalau dibandingkan dengan Windows 10 kemarin, nama fontnya itu mirip cuman nggak ada variabelnya. Jadi Segoe Segoe kalau bahasa Indonesia itu sego. Nasi. Itu atau Windows 10 dari Jawa. Font di Windows 10 itu pakai Segoe UI, nggak ada variabelnya. Oh ya, kalau kalian install Windows 11 ini untuk finishing setupnya kalian bakalan nostalgia karena untuk loading screen bagian akhirnya itu kerasa kayak PS2. Bagian quick setting juga lebih ringkas karena nampilin beberapa aplikasi yang kita butuhkan aja. Kayak misalkan lihat status baterai, kemudian wifi, dan juga atur suara. Oke, setelah kita cobain Windows 11 di laptop 14 inch yaitu Lenovo IdeaPad 5 ini, menurut saya untuk tampilan taskbarnya itu lebih besar kalau dibandingkan dengan Windows 10. Apalagi untuk start menunya di bagian tengah langsung kerasa penuh aja waktu kita pencet bagian taskbarnya. Lebih baik dipindah ke bagian kiri. Atau Windows 11 juga lebih cocok buat kalian yang pakai PC dengan 2 layar ataupun layar yang ukurannya itu lebih besar. Karena dengan animasi kayak gini menurut saya lebih cocok kalau di layar yang lebih besar dari 14 inch. Dan menurut saya banyaknya perubahan di Windows 11 ini wajar kalau Windows harus upgrade untuk minimum requirement atau persyaratan minimal waktu kita mau install Windows 11 ini. Contohnya kayak RAM-nya jadi 4 GB minimalnya. Kemudian minimal untuk penyimpanan harus 64 GB. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Windows 10 yang hanya butuh 1 GB sampai 2 GB untuk RAM dan juga 16 GB untuk penyimpanan, jelas Windows 11 ini bakalan jadi kabar buruk buat teman-teman yang masih menggunakan laptop dengan RAM sekitar 1 atau 2 GB. Dan untuk penyimpanannya juga masih di bawah 64 GB pastinya jadi nggak support dengan Windows 11 ini. Oke, jadi kesimpulannya menurut saya Microsoft kayaknya sukses kali ini memutus rantai tradisi mereka yang dari Windows XP ke Vista itu failed menurut saya. Kemudian Windows 7 ke 8 juga failed. Dan Windows 10 ke 11 saya harus bilang ini sukses sih. Karena waktu kita menggunakan Windows 11 kebukti lancar, ada animasi yang bikin tampilannya lebih kelihatan smooth. Cuman kita harus ada penyesuaian ulang waktu kita gunakan untuk menyesuaikan kayak misalkan taskbar setting ataupun klik kanan di bagian taskbar bagian bawah ini. Selebihnya ya menurut saya terlalu kecil kalau untuk laptop ukuran 14 inch. Mungkin bagian taskbarnya bisa lebih kecil lagi, lebih baik kayaknya. Terus lebih cocok untuk pengguna PC yang punya layar lebih besar. Selebihnya kayaknya pengguna Windows 11 bakalan naik kasta nih. Kastanya mirip kayak pengguna Mac. Kayak aplikasinya itu benar-benar mirip. Dan segitu aja kayaknya untuk review Windows 11 untuk versi resminya. Buat kalian yang mau install, kalian tunggu aja lah ya. Karena bakalan ada update gratis dari Windows dari pengguna Windows 10 yang bisa langsung upgrade ke Windows 11 secara gratis. Dan untuk Windows 11 juga bakalan ada estimasi untuk waktu update-nya. Menurut saya ini menarik ya. Dan segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like videonya jika suka, dislike jika kurang suka, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Support terus DKID dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.